Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Basata akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah web programming. Mata kuliah web programming merupakan mata kuliah keahlian berkarya. Laksanakan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3 dengan bobot SKS 3. Sebelum saya menjelaskan terkait eh, rincian dari tiap pertemuan, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah menguasai konsep dan teori dasar client server programming berbasiskan web. Jadi bagaimana mahasiswa itu harus menguasai atau memahami gitu terkait konsep dan teori dasar dari client server programming, di mana basisnya adalah web. Lalu menguasai metode desain dan pembuatan website statis dengan menggunakan client-side scripting. Setelah mahasiswa menguasai konsep dan teori dasar, mahasiswa juga diharapkan gitu ya, menguasai metode desain dan pembuatan website statis dengan menggunakan client-side scripting. Di sini client-side scripting yang digunakan dapat dari HTML, lalu CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu mahasiswa harus mampu berpikir logis, kreatif, dan inovatif untuk menciptakan aplikasi berbasiskan web yang mampu menjawab kebutuhan akan teknologi informasi di masyarakat. Web programming ini adalah mata kuliah web pertama, ya, pengenalan gitu. Ibaratnya. Ini di sini tujuannya adalah fokusnya adalah belajar untuk bagian front end. Bagaimana membuat website, lalu bagaimana membuat tampilannya baik, tampilannya indah, seperti itu. Lalu mampu berkoordinasi bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Di akhir pertemuan atau di akhir semester, mahasiswa itu diwajibkan untuk mengumpulkan proyek. Baik di sini adalah kulminasi atau puncak dari apa yang sudah mereka pelajari dari setiap pertemuan. Eh, Lalu puncaknya ini apa? Puncaknya ini adalah sebuah website statis gitu, di mana masih hanya bagian front end-nya saja yang selesai, yang nantinya akan dilanjutkan ke apa mata kuliah web application development pada semester genapnya. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja komunikasi client server dengan menggunakan HTTP. Lalu bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi antara web server dan juga web browser sebagai infrastruktur penyusun aplikasi berbasis web. Lalu bagaimana mahasiswa juga mampu mengetahui teori tentang internet, World Wide Web, dan juga domain name beserta cara kerja domain. Lalu mahasiswa mampu untuk mendesain dan membuat halaman web statis yang interaktif menggunakan beberapa client-side scripting programming seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan mungkin juga bisa menggunakan beberapa framework front-end, seperti Tailwind, Stripe, dan lain sebagainya. Lalu mahasiswa mampu membuat dan menyelesaikan studi kasus dalam bentuk proyek akhir untuk mengimplementasikan pembuatan sebuah aplikasi berbasiskan web statis yang interaktif dan fungsional. Nah, di sini mengapa kok harus web statis? Dikarenakan pada semester ini masih belum mempelajari tentang PHP dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya koneksi ke database dan penggunaan berbagai plugin dan lain sebagainya itu masih belum diajarkan di semester ini. Ini fokusnya adalah ke tampilan, ke front end-nya seperti itu. Lalu ini adalah peta CPL dan CPMK.
Ini ada CPMK 1 dan CPL 1, lalu ada CPL 2 dan CPMK, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari cara pembuatan aplikasi berbasiskan web dengan menggunakan bahasa pemrograman client-side scripting. Pembahasan utama pada penggunaan HTML atau Hypertext Markup Language untuk membuat kerangka utama halaman web static. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pengetahuan tentang desain halaman web dengan menggunakan Cascade Style Sheet, baik secara manual maupun Bootstrap framework. Lalu mahasiswa juga akan diajarkan penggunaan client scripting lainnya sebagai pendukung pembuatan web interaktif seperti JavaScript, jQuery, dan juga IAM. Lalu bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dipelajari, di sini saya kelompokkan menjadi 14 gitu ya. Sebenarnya hanya 13 karena yang satu adalah proyek akhir. Tapi kalau dikelompokkan berdasarkan pertemuannya, ini ada 14, yaitu yang pertama adalah pengenalan mengenai web programming. Karena tentu saja mata kuliah ini adalah mata kuliah pertama yang terkait dengan yang berbasis web, membahas tentang basis web. Maka mahasiswa kebanyakan masih belum memahami gitu ya, bagaimana itu web programming dan lain sebagainya. Ini sebagai pengantar gitu. Lalu cara kerja website itu bagaimana, bagaimana cara mengedit dan menerima variabel dan lain sebagainya. Lalu bagaimana itu nanti hosting, hosting itu posisi lokasinya di mana, lalu bagaimana kita bisa mengakses dan lain sebagainya. Ada menggunakan domain, ada membahas juga URL dan URI, seperti itu. Lalu kita membahas tentang konsep dasar HTML. Nah, di sini kita mulai membahas tag-tag HTML, gitu banyaknya. Lalu bisa apa saja tag-tag HTML, seperti mengganti background, memberi nama di tab, dan lain sebagainya. Lalu text formatting, bagaimana text formatting di HTML ini, atur teksnya, tulisannya, supaya supaya itu. Lalu ada HTML elemen. Lalu elemen-elemen HTML ini penggunaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan di bagian 6 dan 7 ini ada pengenalan style sheet dan juga pendalaman style sheet. Ini memang kita menggunakan Cascade Style Sheet. Dua-duanya, 6 dan 7 ini. Akan tetapi ada perbedaan di mana 6 itu karena memang Cascade Style Sheet itu banyak dan komponennya itu banyak, lalu ada atributnya itu lebih banyak lagi, gitu. Sehingga pengenalannya itu membutuhkan satu pertemuan sendiri untuk kita membahas dan juga mencoba. Karena eh, ini mata kuliah keahlian berkarya, maka setiap kali pertemuan mahasiswa diberikan waktu untuk mencoba. Karena ditakutkan nanti mahasiswa kalau tidak mencoba, maka tidak akan bisa seperti itu. Lalu di pertemuan 7 pendalaman style sheet. Di sini kita mulai menggunakan style sheet berdasarkan eh, apa ya, tujuan-tujuan yang lebih terarah dan terukur. Seperti kalau kita ingin membuat tampilannya itu di halaman, misalkan halamannya dibagi atau tombol-tombolnya seperti apa, lalu peletakannya gimana, itu lebih ke arah menata halaman. Lalu ada framework Bootstrap. Nah, tentu saja karena menggunakan kita memilih Bootstrap karena memang Bootstrap sementara ini juga masih menjadi eh, pemimpin pasar gitu, dari framework front-end dari aplikasi web gitu ya. Jadi mereka masih memimpin. Jadi memang sudah selayaknya pemimpin pasar juga akan diajarkan gitu ya bagaimana menggunakan Bootstrap gitu ya. Bagaimana ada yang menggunakan CDN maupun digunakan offline. Lalu bagaimana pembuatannya, salah satunya juga ada membahas tentang
memasukkan carousel ke dalam elemen webnya, lalu card, tombol-tombolnya, dan perbedaannya dari web yang menggunakan Bootstrap dan tidak. Nah, tentu saja Bootstrap karena dia framework, jadi eh, agak terbatas ya dari sisi kita mengatur tampilannya, akan tetapi ya memang ini adalah framework front-end yang paling populer sekarang, seperti itu. Lalu JavaScript, bagaimana cara menggunakan JavaScript sebagai mengatur elemen web gitu. Contohnya seperti tombol dan lain sebagainya. Lalu ada juga library JavaScript. Library apa nanti yang bisa kita gunakan. Sedangkan library kan sudah banyak di luar sana. Itu bisa dimanfaatkan apabila eh, kita sudah bisa menggunakan JavaScript, maka library JavaScript juga akan sangat membantu gitu daripada kita melakukan hard coding dari nol seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang Tailwind. Tailwind ini adalah hampir sama seperti Bootstrap, dia itu adalah framework CSS gitu ya, framework untuk front end gitu. Di mana keunggulan Tailwind ini bisa membuat seperti apapun yang kita ingin bayangkan gitu. Misalkan kita ingin membuat tombol, kalau Bootstrap tadi ada terkendala di kustomisasi gitu. Akan tetapi Tailwind ini lebih enak gitu. Bagaimana Tailwind ini bisa mengkustomisasi warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, di sini Tailwind di sini juga memiliki merupakan eh, framework yang populer juga gitu. Akan tetapi istilahnya apa ya? Ini adalah framework yang naik daun seperti itu. Jadi dia itu posisinya ada di nomor 2 sekarang, yang paling populer gitu ya. Setelah Bootstrap ada Tailwind gitu. Nanti juga belajar bagaimana eh, kita menggunakan Tailwind dan juga Bootstrap bersamaan. Lalu kita akan membahas tentang cara kerja hosting gitu. Apa saja hostingan itu, macam-macamnya, fitur-fiturnya. Lalu apa yang kita akan membahas troubleshooting-nya. Apa yang akan terjadi apabila eh, proyek gitu ya atau web aplikasi ditaruh di hosting, apabila bahasanya tidak sesuai apa yang terjadi, misalkan versinya yang tidak terbaru atau bagaimana itu apa dampaknya dan lain sebagainya. Lalu ada proyek akhir dan yang terakhir ada membahas search engine optimizator gitu. Bagaimana optimization, bagaimana kita membuat web kita ini apa sih yang membuat web ini bisa tampil di halaman pertama Google atau paling tidak apa yang membuat web app kita ini bisa tampil lebih atas daripada kompetitor gitu seperti itu. Kita akan membahas bagaimana kecepatan dan juga kerapian dari codingan itu juga mempengaruhi dan juga kata kunci yang tepat juga dapat mempengaruhi nilai itu dan semuanya itu adalah hal yang terus-menerus harus ditingkatkan supaya uh, kita tetap bertahan di halaman awal Google seperti itu. Nah, pustakanya ada dua, yaitu yang utama dari Robbins, yaitu Learning Web Design, yaitu Beginner Guide to HTML, CSS, JavaScript, Embed Graphic. Lalu ada pendukungnya, ada Frame, yaitu Responsive Web Design with HTML5 dan CSS. Nah, karena ini adalah mata kuliah semester 3, di mana ini adalah mata kuliah awal mengenai web programming, maka belum ada atau tidak ada mata kuliah prasyarat yang harus yang harus dipelajari sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke tiap pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan pertama, yaitu mahasiswa ini kemampuan akhir yang direncanakan adalah menjelaskan apa itu website. Nah, materinya adalah bagaimana konsep dasar pemrograman web, URL, dan URI.
Lalu web statis dan juga web dinamis, perbedaannya apa? Nah, memang walaupun kita di semester ini ataupun di mata kuliah ini akan belajar tentang web statis, akan tetapi ke depannya kita akan mempelajari bagaimana membuat web dinamis berdasarkan web statis yang kita buat pada semester ini. Lalu perbedaan dari client-side scripting dan server-side scripting itu apa? Lalu bagaimana untuk memprosesanya dan bagaimana diinterpretasikannya seperti itu. Lalu ada perkembangan pemrograman web dari mungkin bahasanya dan lain sebagainya. Lalu juga ada kategori website. Jadi website itu ada company profile, ada marketplace, ada apa aja dan macam-macam. Ada LMS, ada sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, bentuk pembelajarannya adalah setelah ini mahasiswa mendengarkan penjelasan oleh dosen oleh menggunakan media PowerPoint, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman web, URL, URI, client-side scripting, server-side scripting, perkembangan web, dan kategori web. Nah, lalu nanti mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen gitu ya, mengenai contoh website berdasarkan kategorinya. Kita akan berdiskusi dari website-website yang sudah ada, yang sudah rilis itu apa saja contohnya, lalu kategorinya kira-kira apa, seperti itu. Untuk melihat, untuk apa ya, membuat kelas ini semakin aktif gitu ya, semakin menarik gitu untuk mempelajari web itu. Lalu pada pertemuan dua yaitu mahasiswa mampu untuk memahami komponen website. Nah, komponen website ini apa saja? Ya, ini ada banyak ya. Materi pembelajarannya yang akan digunakan yaitu yang pertama kita akan membahas tentang domain. Bagaimana domain itu? Lalu seandainya kita membayar ini, kita membayar apanya? Siapa yang menerbitkan? Dan lain sebagainya. Lalu bagaimana DNS server? Dan lain-lain. Lalu kita membahas tentang web design. Bagaimana mendesain sebuah web. Ini nanti ada kaitannya juga dengan uh, sedikit tentang UI design itu. Lalu ada content creation, bagaimana membuat konten, konten yang baik itu seperti apa gitu. Eh, Siapa itu tampilan yang baik, menyapa, eh, interaksi dengan pengguna dan lain sebagainya. Lalu set navigation, bagaimana navigasi di sebuah web itu yang baik. Jadi tidak istilahnya tidak hanya satu arah, tapi juga memberikan informasi apabila navigasinya ini kita sudah bisa kita pada posisi di sini, kita bisa ke sini, ke sana, dan lain sebagainya. Lalu arsitektur dari situsnya, bagaimana arsitekturnya, dan lain sebagainya. Nah, bentuk pembelajarannya setelah mendengarkan penjelasan, maka mahasiswa dapat memahami komponen website. Kita akan berdiskusi mengenai contoh penggunaan komponen website. Misalkan kita ngomongin tab-nya, gitu. Tab menu gitu ya, dari beberapa web aplikasi gitu. Nah, itu kita bisa belajar dari situ mana yang baik, mana yang lebih baik lagi gitu, mana yang bisa ditiru, mana yang sebaiknya jangan ditiru dan lain sebagainya. Lalu pada pertemuan tiga, kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mampu untuk menggunakan skrip dasar HTML. Lalu materinya adalah tentang skrip HTML, lalu cara menggunakan skripnya, lalu tipe-tipe tag HTML, lalu struktur dokumen HTML. Kita di sini juga mencoba menggunakan tag head berupa dan juga komponennya, lalu tag body dan beberapa komponennya, dan juga elemen format halaman. Jadi bentuk pembelajarannya setelah mahasiswa itu mendengarkan penjelasan dari dosen, mahasiswa itu dapat memahami skrip dasar HTML. Lalu mahasiswa mengerjakan soal latihan dan praktikum mengenai skrip HTML. Jadi karena ini mata kuliah keahlian berkarya, tentu saja mahasiswa harus melakukan yang namanya praktikum. Dari sinilah kita bisa lakukan penilaian.
latihannya. Di sini yang dilihat adalah tingkat progresnya gitu ya. Mungkin karena mahasiswa ini kan dari berbagai latar belakang, ada yang dari SMA, SMK, itu bisa dilihat dari praktikum bagaimana nanti progresnya dari tiap pertemuan, apakah akan semakin lebih baik, apakah hanya segitu-gitu saja sehingga perlu dilakukan pendekatan. Nah, itu bisa dilakukan, bisa dilihat dari praktikumnya seperti itu. Lalu di pertemuan 4, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu untuk menggunakan elemen format teks HTML. Materinya adalah kita akan membahas tentang bold dan strong, gitu. Emphatic dan emphasize, underline dan inserted, big dan small, strike and del, subscript, center, anchor, dan sebagainya. Salah satunya juga ada superscript. Ya. Jadi setelah mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen mengenai komponen-komponen atau elemen format teks HTML, mahasiswa dapat memahaminya, lalu bisa mengerjakan latihan atau praktikum yang sudah disediakan mengenai elemen format teks HTML. Perbedaannya, latihan dan praktikum ini, latihan itu biasanya adalah codingannya sudah saya buat gitu, untuk mereka coba. Lalu praktikum adalah uh, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Gitu. Uh, harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu dari latihan yang tadi sudah dikerjakan. Lalu di pertemuan 5, mahasiswa kemampuan akhir yang direncanakan adalah mampu untuk menggunakan elemen HTML. Dari pembelajarannya tentu saja kita akan membahas tentang elemen multimedia, elemen grouping, dan juga elemen font. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dosen, mahasiswa itu dapat memahami elemen HTML. Bagaimana mengukurnya adalah dengan mengajarkan soal latihan dan juga praktikum mengenai elemen HTML. Bagaimana penggunaan elemen multimedia, yaitu penggunaan gambar, penggunaan video, penggunaan suara atau sound, gitu. Lalu perbedaannya itu apa, gitu. Lalu kalau elemen grouping itu bagaimana dikelompok-kelompokkan, seperti itu. Lalu form, bagaimana membuat seperti form pendaftaran, dan lain sebagainya, bagaimana menatanya, komponennya itu apa saja, gitu ya. Mulai dari radio button, checkbox, uh, textbox, terus ada textbox yang khusus untuk password, khusus untuk email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Itu ada juga bumbu box, lalu ada juga tombol submit dan reset. Itu. Lalu di pertemuan 6 dan 7 ini tepatnya adalah sebelum UTS gitu ya. eh, Kemampuan akhir yang direncanakan adalah sama, yaitu mahasiswa mampu untuk menggunakan cascading style sheet. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang direncanakan dari pertemuan 6 dan 7. Seperti itu. Materi pembelajarannya pada pertemuan 6 adalah kita akan membahas tentang konsep dasar cascading style sheet, lalu penggunaan inline style sheet, lalu ada internal style sheet dan juga external style sheet. Nah, ini kita akan membahas bagaimana perbedaan inline, internal, dan juga eksternal. Seperti itu. Jadi perbedaannya gimana, ada keunggulan dan juga kekurangan. Lalu bagaimana cara menggunakan ketiganya sekaligus, itu akan diajarkan. Lalu ada CSS selector dan juga CSS tipografi. Nah, bentuk pembelajarannya setelah mendengarkan penjelasan dosen, mahasiswa dapat memahami penggunaan style sheet baik dari komponennya maupun dari cara-caranya. Seperti itu. Nah, nanti mahasiswa mengerjakan soal latihan dan atau praktikum mengenai penggunaan style sheet. Lalu di pertemuan 7, materinya adalah mengenai content box, padding, border, margin, CSS background, lalu ada statik, relatif, dan format absolut. Setelah mendengarkan dosen, mahasiswa dapat memahami lebih dalam, yaitu cascading style sheet, komponen-komponennya lebih lanjut, ya. Lalu mengerjakan praktikum dan latihan mengenai cascading style sheet, bagaimana membuatnya itu statik, relatif, jadi biar bisa apa bahasanya responsif, bagaimana
di tampilan di desktop, di tablet, dan juga di HP itu bisa berubah, bisa berbeda, akan tetapi tetap mengikuti format yang sama, tema yang sama, dan lain sebagainya, dan eh, responsif terhadap ukuran layar. Jadi kalau layar dikecilkan, dia akan mengatur sendirinya, kalau dilebarkan lebih lebar. Lalu ada UTS, lalu di pertemuan 9 setelah kita akan belajar natif CSS, kita akan belajar Bootstrap. Terus sejarahnya, cara menggunakan Bootstrap, keunggulannya, tentu saja apa yang membuat dia pemimpin pasar, lalu kekurangan, navigasi bar, lalu kita akan membicarakan bagaimana penggunaan carousel, card. Setelah dosen menjelaskan, saja mahasiswa juga melakukan latihan dan praktikum seperti yang pertemuan yang lainnya. Gitu. Lalu pertemuan 10, mahasiswa diharapkan untuk mampu menggunakan JavaScript, materinya adalah cara-cara menggunakan JavaScript, karakteristiknya, lalu sintaks-sintaksnya itu seperti apa, bentuk-bentuknya, penggunaannya bagaimana, seperti itu. Setelah dosen menjelaskan bentuk pembelajarannya, ya mahasiswa mengerjakan latihan dan praktikum seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Lalu di pertemuan 11, kemampuan akhir yang direncanakan adalah mampu untuk menggunakan library JavaScript. Nah, materi pembelajarannya adalah cara menggunakan library-nya, lalu bagaimana cara mengedit library-nya, lalu analisa library-nya, library ini meminta apa, nanti keluarannya apa, seperti itu. Lalu setelah mendengarkan dosen, mahasiswa ini mengerjakan soal latihan dan praktikum mengenai library JavaScript seperti pertemuan-pertemuan yang lalu setiap eh, setelah penjelasan, mahasiswa diberikan waktu untuk mencoba dan mengeksplorasi seperti itu. Lalu pertemuan 12 akan membahas tentang Tailwind, yaitu materinya adalah kombinasi form menggunakan Tailwind dan juga eksplorasi dari framework Tailwind. Jadi kemampuan-kemampuan apa yang membuat Tailwind ini unggul dibandingkan Bootstrap, dan apa yang membuatnya masih belum bisa mengalahkan Bootstrap, dan bagaimana cara mengkolaborasikan. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dosen, mahasiswa, kita bersama-sama dalam Tailwind ini adalah untuk mencoba mengeksplor bersama-sama, kita saling berbagi apabila hasil eksplorasi kita dalam bentuk praktik seperti itu. Lalu mahasiswa hosting. Nah, ini salah satunya adalah membahas tentang hosting, bagaimana itu hosting, keuntungannya hosting, kekurangannya, tipe-tipe hosting, apa itu VPS, share hosting, dan lain sebagainya. Lalu nanti setelah dosen menjelaskan, mahasiswa akan mencoba untuk melakukan hosting halaman web, entah itu menggunakan proyek yang sedang mereka laksanakan, ya, atau menggunakan tugas-tugas yang sudah atau praktikum yang sudah mereka buat gitu. Di hosting semuanya kita menggunakan hosting yang sifatnya free seperti itu. Lalu melakukan search engine optimization. Jadi bagaimana, apa itu SEO, tipe trafficnya, ada quality, ada quantity, ada organik, lalu bagaimana sifat crawling, indexing, ranking, lalu ada onset SEO, perbedaannya dengan offset itu apa, lalu apa sih dampaknya SEO dan waktu respon web, dan lain sebagainya. Itu. Nah, nanti mahasiswa setelah mendengarkan penjelasan dosen, mahasiswa mengerjakan soal latihan mengenai search engine optimizator dan juga pengaplikasiannya. Mereka akan mencoba gitu, bagaimana menganalisa dari website-website yang sudah ada, seperti itu. Lalu di pertemuan 15, ini adalah uh, presentasi ya untuk web proyek gitu. Membuat website berdasarkan studi kasus. Studi kasusnya apa? Ya nanti biasanya disepakati bersama, entah mahasiswa mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan dan bersama-sama dengan dosen melakukan evaluasi hasil. Sekian penjelasan saya tentang RPS mata kuliah web programming dan juga rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Semoga kiranya ini bermanfaat
dan berguna. Terima kasih.